Salam sehat, bertemu kembali di pembelajaran instalasi penerangan listrik. Pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang jenis-jenis saklar yang digunakan atau yang biasa dipakai dalam instalasi penerangan listrik, baik pada bangunan sederhana maupun pada bangunan bertingkat. Jadi, jenis-jenis saklar yang kita bahas ada 3. Yang pertama saklar tunggal, yang kedua saklar ganda, dan yang ketiga saklar tukar. Dari 3 jenis saklar ini, nanti kita bahas mulai dari simbol, wujud bendanya, gambar pengawatan, dan gambar pelaksanaannya. Oke, langsung saja ya ke yang pertama, yaitu saklar tunggal. Saklar tunggal bisa kita definisikan sebagai saklar yang menghubungkan dan memutuskan sebuah lampu atau beberapa lampu. Saklar ini hanya mempunyai satu tuas penghubung. Jadi pada dasarnya semua saklar memiliki fungsi yang sama, yaitu memutuskan dan menghubungkan arus listrik ke lampu. Namun secara prinsip kerja, nanti dalam penggunaannya atau dalam pemasangannya di lapangan, kita bisa lihat perbedaan-perbedaan dari ketiga prinsip kerja saklar tadi. Jadi saklar tunggal jika disimbolkan, bisa kita lihat simbolnya pada layar kita masing-masing. Ada 2 jenis simbol saklar tunggal, tergantung penggunaannya. Kalau simbol pengawatannya seperti pada gambar, simbol pelaksanaannya juga. Jadi hanya punya satu tuas penghubung. Untuk wujudnya saklar tunggal, ini dia. Bapak yakin kita semua pasti pernah melihat wujud saklar tunggal ini yang seperti ini. Jadi kalau nanti di rumah kita menemui atau menemukan benda seperti ini, maka kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah saklar tunggal. Kebetulan yang Bapak tampilkan wujud benda saklar tunggalnya adalah saklar tunggal yang biasa digunakan untuk pemasangan luar atau dipasang di dinding atau di papan. Berikutnya kita akan lihat gambar pengawatan dan gambar pelaksanaan dari saklar tunggal jika dihubungkan dengan sebuah lampu. Ada 2 gambar di sebelah kanan atas kita. Gambar pertama gambar pengawatan, gambar yang kedua gambar pelaksanaan. Jadi gambar pengawatan ini adalah cerminan dari gambar pelaksanaan. Begitu juga dengan gambar pelaksanaan. Gambar pelaksanaan adalah cerminan dari gambar pengawatan. Artinya dalam pemasangan gambar pengawatan dan gambar pelaksanaan tidak boleh berbeda. Nanti kalau berbeda berarti pemasangannya salah. Oke, sekarang kita fokus di gambar pengawatan. Di gambar pengawatan kita lihat ada simbol saklar tunggal, terus ada simbol lampu yang ditandai dengan huruf L, yaitu berupa lingkaran yang di dalamnya diberi tanda silang atau tanda X. Selanjutnya di gambar pengawatan juga kita lihat ada 2 jenis garis miring yang berbeda. Garis miring pertama yang seperti ini, itu menandakan bahwa ada kabel jenis fasa atau jenis kabelnya kabel fasa. Selanjutnya garis miring yang kedua yang ditandai ada tanda lingkaran di atas dan di bawahnya, ini menandakan jenis kabel netral. Itu untuk di gambar pengawatan. Untuk di gambar pelaksanaan, garis putus-putus itu menyatakan kabel netral. Garis yang tersambung secara utuh itu menandakan kabel fasa. Oke, Bapak harap paham sampai di sini. Kita lanjutkan di gambar pengawatan tadi. Bapak tandai dengan ada titik A, titik B, dan titik C. Di titik A ada tanda garis miring yang berbeda. Satu tanpa lingkaran di atas dan di bawahnya, satu menggunakan lingkaran di atas dan di bawahnya. Jadi di titik A itu terdapat 2 jenis kabel, kabel fasa dan kabel netral. Bapak ulangi, di titik A itu ada 2 jenis kabel yang terdiri dari 1 jenis kabel fasa dan 1 jenis kabel
netral. Di titik B ada satu jenis kabel yang berjumlah 2. Apa yang 2 itu? Yaitu dua-duanya kabel fasa. Di titik C ada 2 jenis kabel berjumlah 2 juga, satu kabel fasa dan satu kabel netral. Bapak ulangi, di titik A ada satu kabel fasa dan satu netral. Di titik B ada 2 kabel fasa. Di titik C ada satu kabel fasa dan satu kabel netral. Kalau di gambar pelaksanaan, yang mana yang titik A, mana titik B, mana titik C. Jadi kalau dari gambar pengawatan, titik A itu tadi di sebelah kiri, maka di gambar pelaksanaannya titik A itu berada di sini. Jadi titik awal itu selalu berasal dari sumber PLN, fasa dan netral. Jadi N artinya netral, P artinya fasa. Biasanya gambar pelaksanaan ini dibuat berwarna berdasarkan jenis kabelnya. Namun ada juga gambar pelaksanaan yang tidak dibedakan warnanya, tapi bisa kita ketahui mana kabel fasa, mana kabel netralnya. Tadi Bapak bilang di awal, kabel fasa itu adalah garis yang tersambung secara utuh, sedangkan kabel netral yaitu kabel yang ditandai dengan garis putus-putus. Ada satu lagi jenis kabel yaitu dengan garis putus terus dibubuhi tanda titik, itu biasanya nanti kabelnya jenis grounding atau kabel pentanahan. Oke, tadi titik A sudah kita ketahui di situ, maka titik B yang menuju saklar yang mana? Letaknya ada di sini. Titik C yang mana posisinya di gambar pelaksanaan, maka letaknya ada di sebelah situ. Oke, kita ke saklar ganda. Saklar ganda didefinisikan sebagai saklar yang menghubungkan dan memutuskan 2 buah lampu atau kelompok lampu secara sendiri-sendiri atau bersamaan. Saklar ini punya 2 tuas penghubung. Tadi saklar tunggal 1 tuasnya, saklar ganda ada 2 tuas penghubungnya. Terus ada kalimat bisa dihidupkan secara sendiri-sendiri atau bisa dihidupkan secara bersamaan. Mengapa bisa seperti itu? Maka kita perhatikan simbolnya dulu. Jadi simbol dari saklar ganda tetap ada 2 jenis, simbol untuk pengawatan dan simbol untuk pelaksanaan. Nah, coba dilihat tadi yang saklar tunggal di atasnya hanya ada 1, sekarang saklar ganda di atasnya ada 2. Begitu juga dengan gambar pelaksanaannya, ada 4 titik jadinya, yang di atas dan yang di bawah. Kalau yang di sebelah kiri itu ada tanda terhubung, itu artinya jumper. Artinya kabel fasanya bisa dimasukkan di mana saja, mau di atas atau di bawah juga boleh. Kalau kita perhatikan wujudnya, Bapak yakin juga ini pasti banyak di rumah kita saklar jenis ini. Itu wujudnya yang pertama itu untuk pemasangan luar, yang di sebelah kanannya itu untuk pemasangan tanam atau inbo. Jadi itu yang makanya tadi dibilang bisa dihidupkan secara sendiri-sendiri atau bersamaan. Mau sekali 2 langsung ditekan boleh, mau satu-satu juga ditekan boleh. Tapi pada dasarnya untuk menjaga keawetan barang, maka ditekanlah sesuai dengan keperluannya, ditekan satu-satu saja. Untuk gambar pelaksanaan dan gambar pengawatannya sama-sama kita perhatikan. Mulai nampak perbedaan saklar tunggal dan saklar gandanya. Walaupun prinsip kerjanya tadi Bapak bilang fungsi kerjanya sama, memutuskan dan menghubungkan, tapi dalam pelaksanaan baru bisa kita lihat di mana letak perbedaannya. Untuk saklar ganda, Bapak tidak jelaskan lagi tadi jenis-jenis garisnya, garis miringnya, tadi sudah di saklar tunggal. Sekarang kita belajar juga menentukan titiknya. Misal Bapak buat ada titik A, maka di gambar pelaksanaan A itu berada di sini. Untuk titik B yang menuju saklar, maka di gambar pelaksanaan posisinya ada di sebelah situ. Titik C untuk gambar pengawatan, maka di gambar pelaksanaannya berada di sebelah A. Selanjutnya titik D di gambar pelaksanaannya menuju lampu. Yang terakhir titik E berada di situ di gambar pengawatannya,
maka di gambar pelaksanaannya berada di paling akhir. Maka bisa kita cocokkan tadi, yang A satu kabel fasa, satu kabel netral. Coba lihat di gambar pelaksanaannya, netralnya putus-putus, fasanya yang berwarna merah yang tersambung. Titik B ada 3 jenis kabel fasa. Bisa kita hitung yang masuk ke saklar itu ada 3 jenis itu. Ada 3 kabelnya, 1, 2, dan 3. Jadi begitu cara menentukan gambar pengawatan dicocokkan dengan gambar pelaksanaannya. Bapak harap semakin paham tentang saklar gandanya. Oke, yang terakhir pembahasan kita yaitu saklar tukar. Saklar tukar didefinisikan sebagai saklar yang menghubungkan dan memutuskan sebuah lampu atau kelompok lampu secara bergantian. Saklar ini hanya mempunyai satu tuas penghubung dengan 2 posisi dan kadang disebut dengan saklar hotel. Jadi yang saklar tukar ini agak unik. Jadi kita bisa menghidupkan sebuah lampu atau sekelompok lampu dari 2 tempat yang berbeda. Misal kita berada di sebuah terowongan di titik A dan titik B. Karena kondisinya pada malam hari, misal kita lewat dari titik A ini. Di titik A ada saklarnya. Kita hidupkan lampunya, lampu menyala. Jadi terowongan itu terang benderang, terus kita bisa lewat. Gitu nyampe di titik B, itu kan kita nggak mungkin kembali ke titik A untuk memadamkan lampunya tadi. Maka di titik B juga dipasang saklarnya. Terus di titik B kita bisa matikan lampunya, padam. Atau sebaliknya, kita dari titik B mau ke titik A, dari titik B bisa dinyalakan, nanti nyampe di titik A bisa dipadamkan lagi. Begitulah prinsip kerja saklar tukar, menghidupkannya secara bergantian dari 2 tempat yang berbeda. Oke, kita lihat gambar atau simbolnya ya. Nah, ini dia simbol pengawatannya. Udah nampak beda ya. Tadi kalau saklar tunggal hanya 1 di atas, saklar ganda dua-duanya di atas, saklar tukar 1 di atas, 1 di bawah. Untuk gambar pelaksanaannya juga seperti itu. Wujud bendanya ini dia. Wujud bendanya hampir mirip dengan saklar tunggal. Namun biasanya untuk membedakannya dari tampak depannya itu ukurannya agak lebih lebar, tapi yang paling nyata nanti dari tampak belakangnya. Kalau saklar tunggal, titik pemasangan kabelnya hanya ada 2. Tapi kalau saklar tukar biasanya titik pemasangan untuk kabelnya ada 3. Seperti yang ada di simbol pelaksanaannya. Bapak harap bisa paham ya. Kita akan lihat di gambar pelaksanaan dan gambar pengawatannya. Oke, gambar pengawatan dan gambar pelaksanaan. Kali ini Bapak nggak akan buat mana titik A, titik B, titik C, D, E, atau F dan selanjutnya. Jadi kalian nanti boleh belajar di rumah, dilihat di bagaimana contoh tadi di saklar tunggal dan di saklar ganda. Untuk misalnya titik A, bebas mau titik A-nya yang mana bebas, tapi harus tahu di gambar pelaksanaan itu posisinya di mana. Oke, jadi mulai berlatih untuk menentukan atau mencocokkan gambar pengawatan dan gambar pelaksanaan pada saklar tukarnya. Oke, yang terakhir Bapak akan ajak kalian untuk nonton, tapi kali ini tontonannya adalah tontonan yang bermanfaat, masih melalui YouTube. Jadi nanti kalian bisa tonton YouTube mengenai prinsip saklar dan pemasangan saklar tunggal, pemasangan saklar ganda, dan pemasangan saklar tukar. Nanti link videonya ada di prinsip sakalnya di masing-masing item. Nanti di modulnya tinggal ditekan saja prinsip. Misal mau nonton prinsip saklar, ya udah tekan saja nanti di modulnya prinsip saklar. Nanti akan teralihkan ke link YouTube-nya. Begitu juga untuk saklar tunggal, saklar ganda, dan saklar tukar. Kalau nanti kalian pengen melihat pemasangan saklar tukar, ya tekan saja nanti di modul saklar tukarnya. Nanti akan dialihkan langsung ke link YouTube tentang pemasangan saklar tukar. Yang terakhir, pesan Bapak, matikan lampu jika tidak terpakai. Mulailah menghemat listrik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak harap materi ini bisa dengan mudah dipahami. Kalau belum paham juga nanti boleh diulangi videonya. Atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh diajukan di grup WhatsApp kita atau di Google Classroom kita.
Oke, jangan lupa mengerjakan tugas yang Bapak berikan di Google Classroom. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita bisa bertemu nanti tatap muka di pembelajaran berikutnya. Salam sehat, tetap semangat.